فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qararatha asy-syari'atu. 10 hak yang telah menjadi fitrah manusia dan ditetapkan oleh syariat. Yang pertama kemarin adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang nomor 1 yang harus kita tunaikan karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita abaikan, kita belakangkan, kemudian kita rendahkan atau kita sampingkan. Hak Allah Subhanahu wa taala harus nomor 1. Karena yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur alam semesta, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak layak, enggak pantas kalau kita justru menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat halaman 9. Khamsu salawatin fil yaum wal lailah yukaffirullahu bihinnal khataaya. Masyaallah, lihat ini. Hak Allah Subhanahu wa taala ketika ditunaikan oleh hambanya 5 salat. 5 kali salat dalam sehari semalam, itu Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab 5 kali salat tadi itu. Ini enggak banyak loh ya. Dulu sebelum diminta keringanan waktu itu, yaitu ketika tragedi Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW naik ke langit yang 7, itu awal permulaan diwajibkannya sholat, awal permulaan dulu waktu itu, na'am barakallahu fiik, itu dalam sehari semalam awal mulanya 50 kali. Awal mulanya. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad alaihissalam turun ke langit yang berikutnya, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, umatmu tidak akan mampu, minta keringanan. Akhirnya benar. Begitu naik minta keringanan kepada Allah Ta'ala, dikasih keringanan sampai dalam sehari semalam cuma 5 kali sholat. Tapi 5 kali sholat ini pahalanya seperti yang 50, bayangkan. 5 kali sholat aja juga banyak orang yang malas kan. Banyak orang yang berling. Tahu berling? Kober dan eling. Sholatnya kalau kober, kalau eling. Kalau nggak eling, nggak kober, nggak sholat. Padahal dulu kalau belum dikasih keringanan berapa? 50 kali aslinya sehari semalam. Tambah nggak kuat lagi. Yang 5 aja orang keberatan, ya kan? Kecuali yang imannya kuat. Makanya lihat ini. 5 kali sholat dalam sehari semalam, Allah telah menggugurkan dengan sholat tersebut dosa-dosanya, bayangkan itu. Makanya jangan pernah malas-malasan, sholat ini nomor 1, barakallahu fiik. Kerja boleh, bisnis gak ada larangan, tapi sholat jangan pernah tinggalkan. Paham ya? Kerja, ngelembur kerja, gak ada larangan. Cuman sholat ini jangan pernah diabaikan, jangan pernah dinomor 2-kan, jangan pernah apa? Ditunda akhirnya terlambat, jangan. Upayakan semaksimal mungkin waktu itu luangkan. Begitu hadir waktu sholat, sholat. Kita lihat lagi faedah sholat 5 waktu. Wa yarfa' bihinna darajat, dan Allah Ta'ala mengangkat dengan sebab sholat tersebut derajatnya, diangkat Allah Ta'ala, bayangkan. Terus bagaimana orang-orang yang hanya Islam KTP saja? KTP-nya dilihat agamanya Islam, sholat gak pernah. Jamaah di masjid gak pernah nampak. Kemudian tiba-tiba nampak sudah disolatkan. Ngeri kan seperti itu, barakallahu fiik. Jadi jangan cuma identitasnya Islam tapi gak solat, jangan. Itu justru berbahaya sekali. Karena nanti amalan hamba yang pertama kali dihisab nanti, antara hamba dan Allah Ta'ala adalah masalah apa? Solatnya ini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali amalan seorang hamba nanti akan dihisab di hari kiamat adalah solatnya. Kalau sholatnya baik, baik semuanya. Kalau sholatnya jelek, jelek semuanya. Oleh karena itu perkara sholat ini jangan pernah dinomor 2-kan, barakallahu fiik. Pastikan perkara sholat ini dibandingkan dengan pekerjaan dunia atau semisalnya,
dinomorsatukan. Orang kalau sholatnya rajin, sholatnya bagus, insya Allah dunianya pun akan baik. Paham ya? Dunia pun akan baik-baik saja. Kita lihat wa yuslih bihinnal qulub wal ahwal. Sahih. Dengan sebab salat Allah Ta'ala akan perbaiki dengan sebab salat tersebut hatinya dan keadaannya. Hatinya tenang, keadaannya tenteram. Coba antum lihat orang yang enggak pernah salat, yang mereka sibuk ngejar dunia, ngejar harta, ya kan? Ngejar tahta jabatan. Lihat, enggak tenang hatinya, enggak tenteram pikirannya. Tapi orang yang sederhana kehidupannya, yang santai tenang dengan salat, lihat, Allah Ta'ala akan perbaiki hati-hati mereka dan keadaan mereka. Ya'ti bihinnal 'abdu bihasbi istita'atihi. Seorang hamba mendatangkan salat 5 waktu tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya. Enggak dibebankan, lihat, bayangkan. Enggak mampu dengan berdiri, dengan apa? Duduk. Enggak mampu dengan duduk, dengan apa? Berbaring. Lihat. Allah Ta'ala benar-benar melihat hambanya sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan kemampuannya. Enggak dipaksakan. Harus berdiri. Tidak. Cuman hukum asalnya berdiri. Bagi yang mampu kan. Bagi yang mampu bagaimana? Tetap sholat tapi dengan duduk. Kasih keringanan kan. Bagi yang tidak mampu dan duduk dan berbaring. Bayangkan. Intinya tidak meninggalkan sholat. Kita lihat dalilnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala merintahkan kita bertakwa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Enggak lebih dari itu. Wa qala Nabiyyu alaihi wassalam li Imran bin Husain. Wa kana Imran radhiyallahu anhu maridan. Dan Rasulullah juga berkata alaihi wassalam kepada sahabat yang mulia Imran bin Husain. Yang waktu itu Imran bin Husain sakit. Sebagian riwayat sebutkan sakit bawasir. Itu semacam sakit ambien. Kemudian, na'am barakallahu fik, ingin salat dengan berdiri, beliau enggak mampu. Akhirnya Rasulullah mengatakan shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Lihat. Tetap salat. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Dan jika kamu tidak mampu, salat dengan berbaring, bayangkan. Kurang apa lagi? Kalau dengan berbaring tidak mampu, semampunya. Selama dia masih hidup, walaupun dengan gerakan isyarat ya, walaupun dengan kedipan mata, tetap sholat. Kapan dia sudah nggak ada kewajiban sholat? Kalau sudah meninggal dunia, baru disolatkan. Bisa dipahami ya? Nah, ini penting sekali. Jadi ada yang namanya al-masyaqqah tadribut taysir, kaidah fikih itu. Al-masyaqqah tadribut taysir. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Puasa Ramadan, wajib nggak bagi kita? Wajib. Yang nggak punya halangan wajib puasa Ramadan, ya kan? Tapi kalau sedang safar, perjalanan jauh, sedang sakit, boleh nggak puasa? Boleh nggak tidak puasa? Tidak puasa, boleh. Cuman nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Bisa dipahami? Semuanya keringanan. Kita lihat sini. Zakatun. Sekarang zakat. Nah, zakat wahiyya juz'un yasirun min malik, ya kan? Zakat itu cuman sedikit bagian dari hartamu, nggak semuanya. Zakat harta itu nggak semuanya. Orang punya harta lebih, harta simpanan, tabungan. Ingat-ingat ya, harta simpanan, tabungan yang tidak digunakan untuk makan tiap hari. Tabungan, nabung. Itu nanti ada kewajiban zakat kalau sudah terpenuhi 2 syarat. Paham ya? Syarat pertama, setahun penuh dia nabung. Ini syarat penyempurna. Syarat yang wajib yang harus dikeluarkan kalau sudah mencapai nisabnya. Nisabnya kita pakai yang viral, yang sampai saat ini digunakan. Dan juga barakallahu fiik, orang transaksi dengannya paling banyak di dunia ini pakai emas. Pada asalnya boleh pakai perak, boleh pakai emas. Cuman sekarang transaksi yang sedang viral di dunia ini kan emas. Nah, itu yang dikuatkan sebagian para ulama. Nah, kalau sudah mencapai berapa? Kalau sudah mencapai 85 gram emas murni. Jadi kalau antum kita punya tabungan di rumah, nabung, dicek, diteliti kok sampai 85 gram emas murni kalau kalau diemaskan, paham ya? Nah, berarti kalau per gramnya 1 juta, kalau sudah mencapai 85 juta, itu kalau per gramnya 1 juta berarti kan 85 juta, keluarkan zakatnya. Berapa? Enggak semuanya, cuma 2,5%-nya aja. 2,5%-nya. Paham ya? Jadi harta simpanan tadi dibagi 40, hasil pembagian itulah yang dikeluarkan. Potongan 2,5% itu sama aja harta semua yang dia simpan tadi itu dibagi 40, sama hasilnya nanti. Paham ya? Dipotong 2,5% sama hasilnya, harta tadi 85 juta tadi dibagi 40. Hasil pembagian itulah dikeluarkan zakatnya. Itu hitung-hitungannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Sedikit atau banyak? Sedikit sebenarnya, cuman orang lalai gitu loh.
Orang banyak yang kaya raya, miliarder, milioner, jutawan, tapi zakat yang sedikit itu banyak yang lupa itu loh. Eman-eman istilah mereka. Itu salah. Lihat ini. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, na barakallahu fikum, kata beliau, zakat itu cuma bagian sedikit dari hartamu. Tadfa' fi hajatil muslimin lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wa gharimin wa gharimin ahli zakah. Lihat. Kalian serahkan kepada orang yang memerlukan dari kalangan fuqara wal masakin, ibnus sabil orang yang musafir, kehabisan bekal, wal gharimin orang yang terlilit hutang, dan yang selain mereka dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Jadi kita harus bedakan zakat fitrah dengan zakat harta, beda loh ya. Dalam artian penyalurannya beda. Kalau zakat fitrah itu hanya fuqara wal masakin. Ingat-ingat. Dibagikan hanya fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Amil zakat yang ditugaskan bagi zakat itu, kalau dia kaya nggak dapat. Ini zakat fitrah loh ya, ingat ya, zakat fitrah. Dipahami dulu, zakat fitrah itu hanya tu'matun lil masakin. Makanan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang berhak mendapatkannya dari fuqara masakin tadi. Orang kaya nggak dapat. Makanya salah, dikumpulkan di suatu tempat, dibagi rata. Yang kaya juga dapat. Salah nggak itu? Salah. Udah kaya, mengeluarkan zakat, dikumpulkan masjid, malah dibagi rata, semuanya dapat. Nah, kalau dia itu udah cukup kehidupannya, tidak miskin, tidak fakir, seharusnya dia itu membayar zakat fitrah tadi dan nggak dapat itu loh. Itu pentingnya apa? Pentingnya memahami syariat. Tapi kalau zakat harta, 8 asnaf, 8 orang yang dapat, yang berhak mendapatkannya. Paham ya? Di antaranya nih, fuqara wal masakin, ibnus sabil orang musafir tadi, wal gharimin orang terlilit hutang, kemudian barakallahu fiik, amil zakat juga dapat. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam juga dapat. Amil zakat itu walaupun kaya loh ya. Sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat tersebut, dia walaupun kaya, kalau dia amil zakat harta bisa dapat. Tapi kalau zakat fitrah, tahu zakat fitrah ya, yang ditunaikan sehari 2 hari sebelum Idul Fitri itu biasanya, nah itu hanya untuk fuqara wal masakin. Jangan sampai salah paham. Tapi kalau zakat harta, 8 orang tadi diantaranya. 8 orang yang sebutkan dalam ayat, jelas itu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Maksudnya zakat harta itu diserahkan pada 8 tersebut. Silahkan pilih yang mana. Tapi kalau zakat fitrah, ya, yang kita tunaikan sehari atau 2 hari atau sebelum kita sholat Id itu, Idul Fitri, itu diserahkan kepada fuqara wal masakin. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita itu bisa diartikan kita ini orang punya atau kita ini orang kaya misalkan, kok dikasih zakat fitrah, jangan terima. Berdosa nanti. Paham ya? Serahkan kepada orang-orang yang lebih berhak, yang mereka memang dari kalangan fuqara wal masakin. Faham maksudnya? Ini bedanya ya. Kemudian kembali ke zakat harta tadi, karena tidak menutup kemungkinan kita punya tabungan, itu kapan dia menunaikannya? Kalau ingin syarat sempurna setahun baru dia hitung. Tapi kalau ingin dia segerakan, belum setahun kok ternyata dilihat uangnya 100 juta simpanannya. Berarti udah melebihi nisab kan? Nah, 100 juta ini tinggal antum potong 2,5% selesai. Kalau ingin segerakan, karena orang menyegerakan zakat itu bagus daripada menunda akhirnya lupa dan ujung-ujungnya nggak zakat. Tapi kalau ingin menyempurnakan setahun, setelah setahun antum nabung di celengan lah, bahasa kita ya, celengan gitu, nabung setahun dibongkar, ternyata dihitung tembus 200 juta. Masya Allah. Contoh ya, contoh bebas, penting pahami aja. Dibuka ternyata 200 juta uangnya di tabungan tadi. Berarti melebihi nisab nggak? Melebihi nisab, keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Atau dibagi 40 sama aja hasilnya. Paham ya? Jadi 200 juta tadi dibagi 40. Hasilnya itu yang dikeluarkan. Paham ya? Nah, ini penting sekali karena ilmu seperti ini biasanya dipahami dalam kitab fikih biasanya. Kalau zaman dahulu dinar, mata uang dinar, kalau udah mencapai 20 dinar, itu dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, 20 dinar ini kalau sekarang sama dengan 85 gram emas murni. Kalau dirham itu mata uang terbuat dari perak, itu zaman dahulu 200 dirham. Kalau sudah mencapai 200 dirham, mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak murni. Itu kalau mau pakai perak. Jadi kalau mau zakat dengan catatan dengan tolak ukur perak, kalau sudah mencapai senilai 595 gram perak murni. Paham? Cuman kenapa anak arahkan kepada emas tadi? Karena para ulama menguatkan emas karena ini yang viral. Yang sedang viral
transaksi bahkan seluruh dunia seringnya orang beli apa? Emas atau perak? Emas. Paham? Jadi tolak ukurnya emas ini. Bisa dipahami ya? Jadi zakat harta ini bukan perkara yang kecil, perkara yang besar. Kalau dia menahan-nahan hartanya, enggak mau infakkan, dikasih kabar gembira dengan azab. Itu kabar gembiranya. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Na'am walladzina yaknizuna minadh-dhahabi wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Paham ya? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menimbun harta emas dan peraknya, timbun, simpan, tabung, kemudian enggak mengeluarkan zakatnya fi sabilillah, kasih kabar gembira mereka dengan apa? Azab yang pedih. Itu kabar gembiranya. Makanya nyimpan boleh, nabung ada larangan. Cuman ketika nabung dan nyimpan uang tadi, jangan lupa zakatnya kalau sudah mencapai apa? Nisabnya, batasannya. Batasannya berapa tadi? 85 gram emas murni. Kalau dirupiahkan misalkan 1 gramnya 1 juta, selalu misalkan loh ya, kalau mungkin sekarang mencapai lebih dari itu kan, kalau yang murni yang 100% atau 24 karat kan, ayo, itu tinggal hitung aja dikalikan 85. Ini anak kasih contoh yang mudah, kalau 1 gramnya misalkan 100 juta, berarti kalau sudah mencapai 85 juta berarti sudah mencapai nisabnya. Kalau sekarang misalkan tembus 1.700.000 misalkan, jadi kali 85 sampai belum gitu loh. Harta simpanan. Kalau sampai berarti sampai nisabnya keluarkan zakatnya. Berapa persen tadi? 2,5%-nya saja. Mafhum? Ini kami sampaikan karena yang namanya kita di antara kita kan tidak menutup kemungkinan nabung gitu loh. Jangan sampai ketika nabung, jangan sampai lupa apa? Zakatnya. Paham ini penting loh ya, zakat harta ini, karena ancaman tadi itu kalau nggak mau zakat harta, padahal dia mencapai nisabnya dan wajib dia zakat, kabar gembiranya azab yang pedih. Wala'iyatubillah. Mafhum? Makanya sangat disayangkan orang yang jutawan, miliarder, milioner, lupa zakatnya, mereka apa katanya eman-eman atau semisalnya, Allah musta'an. Padahal masih sedikit, 2,5% aja. Kita lihat lagi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faqimus sholata wa atuz zakah wa'tasimu billahi wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Masyaallah, lihat ini. Maka tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan apa? Dengan tali Allah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dialah maulakum, pelindung kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah Ta'ala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Lihat. Orang sedekah, orang infak, orang zakat itu enggak mengurangi hartanya. Enggak mengurangi harta. Mungkin dohirnya berkurang, cuman pada asalnya keberkahannya enggak berkurang. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah, infak itu enggak akan pernah mengurangi hartanya. Coba antum lihat orang sedekah tiap hari. Setiap hari bersedekah, berkurang enggak hartanya? Setiap hari bersedekah berarti menunjukkan hartanya itu ada terus gitu loh. Sedekah. Mungkin dohirnya berkurang nilainya aja, cuman keberkahannya di hadapan Allah Ta'ala enggak berkurang. Jadi jangan pernah merasa ketika punya harta lebih sedekah kemudian nanti jangan-jangan habis, jangan-jangan nanti miskin, jangan-jangan fakir. Itu salah. Justru apa? Enggak berkurang hartanya sebenarnya. Ya mungkin dohirnya fisiknya berkurang, tapi keberkahannya akan bertambah dengan izin Allah Ta'ala. Paham ya? Nah seperti itu. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim apa? Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Ya enggak? Allah Ta'ala menghapus yang namanya apa? Keberkahan riba, dihapus karena haram riba, dan menumbuhkan keberkahan sedekah. Paham ya? Sedekah tumbuhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita lihat di sini. Berikutnya siam syahrin wahid fis sanah. Lihat, kurang apa lagi? Syariat ini benar-benar lembut, mulia, kemudian tidak susah sebenarnya. Dalam setahun cuma sekali loh puasa Ramadan. Atau 5 kali. Sekali aja kan, bulan Ramadan kan, lihat ini. Puasa dalam setahun cuma 1 bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Makanya disayangkan, sudah 1 bulan, setahun sekali, malah sibuk panen padi. Lupa puasanya, alasannya capek, nggak kuat Ustaz katanya. Salah siapa? Jangan nyalakan syariat. Salah dia. Paham ya? Kenapa panennya pagi? Paham ya? Siasati panennya malah habis tarawih itu. Kalau ingin dapat dunia akhiratnya. Tapi kalau cuma dapat dunianya, udah panen pagi, kemudian siang capek, haus, makan, minum, udah nggak dapat puasa Ramadan. Seringnya ada ya kadang ya, pas bulan Ramadan, pas-pasnya orang panen padi kadang ya. Nah itu, ingat-ingat. Cobaan antara dunia dan akhirat, milih mana? Kalau milih dunianya, panen padi, nggak puasa,
akhir berbuka. Kalau dia kuat berpuasa bagus. Sudah berpuasa, dia ikut panen padi, dapat dunia akhiratnya. Lihat. Ya kan? Kalau bahasa Jawanya apa? Derep. Tahu derep ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi kalau ingin dia siasati biar enggak capek, mungkin panennya malam gitu ya tarawih. Dapat dunia akhiratnya juga. Tapi kalau enggak puasa gara-gara panen padi, salah atau benar? Salah enggak? Salah. Akhirnya kemudian capek Ustaz, haus, lapar karena kerja terus. Salah siapa? Bukan nyalakan syariatnya, salahkan orangnya gitu loh. Paham ya? Dia berpikir dunia akhirat itu bagaimana caranya menggabungkan kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan ambil akhiratnya, tinggalkan dunianya. Dunianya sementara aja. Dunianya enggak lama kan dunia ini. Nanti setelah ini bukan dunia lagi, enggak ada lagi dunia ini sudah. Setelah dunia ini akhirat. Makanya perlu kita renungi baik-baik. Ngapain sih kita mati-matian ngejar dunia yang enggak dibawa mati? Lupa akhiratnya yang kekal abadi gitu loh. Iya kan? Nah, ini perkataan seperti ini barakallahu fiik. Sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat itu apa? Kehidupan yang kekal abadi selamanya. Ini bukan hanya sekedar kata-kata lagi, tapi fakta dan realita. Tinggal pembuktiannya. Kita lihat sini. Lihat betapa mulianya dan juga betapa mudahnya syariat ini. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini apa? Agama ini mudah. Puasa sebulan. Ramadan hanya sekali dalam setahun, lihat. Wa man kana maridhan, itu pun masih ada potongan, lihat. Dan barang siapa wa man kana maridhan, dan barang siapa yang sakit aw ala safarin, atau dia safar, fa'iddatun ayyamin ukhar, maka dia boleh enggak puasa dan nanti mengqadha, menggantikan di hari-hari yang lain. Berarti mudah enggak aslinya agama ini? Mudah kan? Ketika antum safar, capek, boleh enggak puasa? Makan boleh, minum boleh. Paham ya? Ketika sedang sakit, kemudian juga haid, nifas misalnya, dia enggak berpuasa, cuma nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Mudah sekali sebenarnya. Nah, wa man lam yastati' shiyam li'ajzin, daim, lihat ini. Dan barang siapa yang tidak mampu puasa dikarenakan faktor apa? Naam, kelemahan yang terus-menerus. Apa contohnya? Orang tua renta, lansia lanjut usia yang enggak mampu puasa, atau contohnya adalah orang yang sakitnya parah enggak bisa disembuhkan, diprediksikan enggak bisa sembuh, sakit yang terus-menerus. Boleh enggak dia enggak puasa? Boleh. Dan enggak perlu menggantikan. Tapi bagaimana? Yut'im miskinan an kulli yaum. Setiap harinya ngasih makan orang miskin. Udah itu aja. Paham ya? Jadi ingat-ingat ya. Yang namanya kita ini kan kalau dikasih usia panjang kan pasti tua kan. Yang namanya orang yang namanya semakin tua itu semakin lemah. Semakin enggak kuat tenaganya. Nah, di saat dia sudah enggak kuat tenaganya, lemah, enggak mampu puasa, dikasih keringanan, bayangkan. Boleh enggak puasa. Cuman mengeluarkan hartanya untuk bayar fidyah tadi itu. Setiap harinya ngasih orang makan, ngasih makan orang miskin. Paham ya? Nah, ukurannya bagaimana? Ya tentunya sebutkan dalam syariat itu. Nah, barakallahu fiik, ukurannya ya, nah, sebagaimana dia ngasih makan keluarganya satu porsi yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Itu di antaranya. Ya, porsi yang mengenyangkan, tapi enggak terlalu banyak, terlalu sedikit. Terus bagaimana, apakah mentahan atau matangan? Yang afdal yang matang. Karena dia siap saji. Jadi langsung dimakan gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Boleh enggak diganti uang? Enggak boleh. Karena it'am itu ngasih makan. Namanya, sehingga perlu direnungi dan itu dibahas dalam kitab fikih. Kita lihat berikutnya yang terakhir. Yang hak Allah Ta'ala yang berikutnya adalah Hajjul Baitil Haram. Paham ya? Nah, hak yang pertama tauhid, ya kan? Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tauhid nomor 1. Setelah tauhid baru salat. Karena salat tanpa tauhid enggak terima. Dia sholat 5 waktu, masya Allah rajin ya. Sholat 5 waktu rajin. Subuh berangkat, maghrib berangkat, isya berangkat, zuhur berangkat, asar berangkat. Tapi dia minta ke kuburan. Dia nggak mentauhidkan Allah Ta'ala, nyembah kuburan, nyembah. Nah, ibaratnya kalau zaman sekarang apa? Kijing, tahu kijing ya? Batu yang dibangun di atas kuburan itu sembah. Mbah, tolong dilantar rezekinya, tolong kami dikasih pelarisan. Nah itu malah mencoreng ibadahnya. Sholat 5 waktu pun malah nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Bisa dipahami insyaallah? Nah, jadi harus tauhid nomor 1. Setelah tauhid apa? Kemarin? Setelah tauhid apa? Salat. Setelah salat apa? Puasa. Puasa, zakat, atau zakat puasa bolak-balik enggak masalah. Yang terakhir haji, kita lihat haji. Kata beliau Hajjul Baitil Haram, haji ke Baitul Haram. Paham ya? Baitul Haram itu Ka'bah. Paham ya? Marrah wahidah fil umr lil mustati'.
seumur hidup sekali kewajibannya bagi yang mampu. Ingat-ingat ya, yang punya keluasan harta, kelebihan harta, jangan lupa haji. Terus bagaimana kalau nggak mampu haji? Para ulama memberikan solusi yang lain, umrah. Paham ya? Umrah itu juga kewajiban dalam seumur hidup sekali. Kalau memungkinkan dan mampu. Paham ya? Itu lebih ringan karena nggak lebih hartanya keluarkan jauh lebih sedikit dibandingkan untuk haji. Paham? Jadi umrah ini pastikan di antara antum yang belum pernah umrah, kalau punya tabungan itu pastikan direncanakan. Direncanakan, dibulatkan pikirannya, memungkinkan untuk berangkat, bismillah. Mumpung masih ada kesempatan. Caranya gitu. Karena kalau nggak mampu haji, umrah. Paham ya? Jangan, wah itu kalau cuma ngumrohkan orang mampu. Tapi kalau berangkat umrah rasanya males. Kata sebagian orang ada yang ngomong gitu. Paham ya? Akhirnya nggak sempat umrah dia. Nggak sempat umrah, nggak sempat berangkatin orang. Sudah meninggal dunia. Allahul musta'an. Itu kesalahannya situ. Seharusnya kalau dia udah mampu, ngapain nunggu orang lain kan itu? Bismillah. Kalau dia mampu berangkat orang lain, bagus juga. Tapi dia pun upayakan ya namanya kewajiban dalam seumur hidup sekali, mampu berangkat. Lihat, ini haji dulu. Haji ke Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Haji tentunya rukunnya tidak asing lagi di hadapan kita. Rukun haji itu terbedakan dengan rukun umrah, satu poin yang bedakan. Kalau umrah itu cuma ihram, tawaf, sa'i. Ihram, tawaf, sa'i. Setelah itu tinggal tahallul, cukur, selesai. Kalau haji ada tambahan satu, wukuf di padang Arafah. Paham ya? Sama-sama sebutkan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Karena kalau enggak wukuf di Arafah enggak sah hajinya. Paham ya? Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah. Itu kalau haji, rukunnya. Paham ya? Ini pun dengan catatan lil mustati' bagi yang mampu. Mampu apanya? Nah, penting ini. Orang wajib haji dalam seumur hidup sekali bagi yang mampu. Mampu apanya? Mampu dua hal. Mampu hartanya dan mampu fisiknya. Mampu materialnya dan mampu fisiknya. Bisa dipahami? Jadi harta punya, uang punya, fisiknya pun kuat berangkat, gitu loh. Bisa dipahami? Kemampuan dua ini penting sekali. Kalau nggak mampu hartanya, ya otomatis dia nggak berangkat. Ya. Solusi yang terakhir kalau ada dan memungkinkan umrah tadi. Paham ya? Tapi kalau nggak mampu hartanya ini, nah tentunya barakallahu fi, dia hanya mengandalkan fisiknya nggak bisa. Atau sebaliknya, mampu fisiknya, mampu fisiknya, tapi harta nggak punya, nggak bisa berangkat. Atau mampu harta, fisiknya nggak kuat. Nah itu masih ada kemungkinan. Hartanya melimpah, dia jutawan, miliarder, milioner misalkan, melimpah, cuman dia lumpuh. Ini contoh aja ya. Lumpuh, dia nggak bisa bergerak atau semisalnya. Nah, dia bisa solusi yang lain. Apa? Nyari orang yang udah pernah haji, suruh badalkan namanya. Namanya haji badal. Jadi gantikan orang lain. Tapi ingat, yang dia cari orang yang pernah haji, orang yang pernah umroh. Paham ya? Dia ngasih uang ke dia, biayanya dia, tapi diniatkan untuk orang yang tidak mampu berangkat tadi. Niatnya. Bisa dipahami ya? Ini bagi orang yang punya harta, tapi dia nggak mampu berangkat karena sakit tadi itu. Bisa dipahami? Dia masih bisa mengeluarkan hartanya, nyuruh orang lain haji atau umrah diniatkan untuk dirinya. Itu bisa. Bisa dipahami ya? Nah, tapi kalau bisa berangkat sendiri, bismillah berangkat. Nah, ini sekedar motivasi buat kita semuanya, bahwasannya yang namanya harta itu sifatnya hanya sementara, sebagaimana dunia. Oleh karena itu ketika punya tabungan, punya semacam barakallahu fik, aset yang sifatnya itu memungkinkan suatu ketika dia berangkat. Sempatkan walaupun sekali seumur hidup. Kalau memungkinkan. Ini kita bicara kalau memungkinkan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian ketika dia berangkat sendirian misalkan, keluarga nggak terbengkalai. Keluarga masih ada nafkahnya. Selama dia berangkat sampai dia pulang, harta yang di rumah yang tinggal itu masih ada. Dalam artian masih bisa menyantuni keluarga tadi. Jangan nekat. Harta pas-pasan cuman 25 juta misalkan berangkat langsung, keluarga nggak dikasih apa-apa, ya salah itu. Paham ya? Harus ada yang tinggalkan untuk keluarganya kalau dia sudah berkeluarga. Bisa dipahami ya? Nah, ini mampu ini bukan berarti mampu berangkat tok ya. Mampu dalam segi semuanya. Mampu berangkat dan juga mampu menafkahi keluarganya yang ditinggal tadi. Kalau seandainya sudah berkeluarga. Paham? Kita lihat lagi. Hadhihi ya usul haqqillah ya ta'ala, inilah. Dasar-dasar pokok hak Allah Subhanahu wa taala, inti pokok daripada hak Allah taala.
Wa ma adaha, adapun selainnya fa inna ma yajibu li'aridin. Adapun selainnya maka diwajibkan dikarenakan faktor yang lain kal jihad fi sabilillah. Jihad ini wajibnya kapan? Kalau ada faktor yang mengharuskan. Kalau enggak ada faktor yang mengharuskan wajib jihad. Paham maksudnya? Nah, seperti misalkan ada jihad, misalkan jihad di Yaman, misalkan ada jihad misalkan di Yaman. Misalkan ada jihad ya. Nah, kita di Indonesia ini enggak ada kewajiban. Namanya orang-orang di sana yang membela negeri mereka, barakallahu fik, itu kewajiban mereka. Tapi kalau udah perangnya antara dunia, Islam melawan orang kufar misalkan, barakallahu fik, kemudian pemerintah, pemimpin pusat mengatakan berangkat jihad, berangkat. Itu namanya jihad thalab dari pemerintah. Paham ya? Nah, itu namanya jihad thalab. Adapun yang membela negeri masing-masing namanya jihad difa namanya. Paham ya? Nah, kita lihat. Auli asbabin tujibu, atau dikarenakan sebab-sebab yang mengharuskan dia jihad. Kan nasril madlum, seperti contohnya apa? Menolong orang-orang yang terdolimi. Undur ya akhi, perhatikan wahai saudaraku, hadal haqqul yasir amalan. Paham ya? Ini adalah hak yang sangat mudah diamalkan. Bagi siapa? Bagi yang dimudahkan. Al-katsir ajran, dan banyak pahalanya. Jadi bisa disimpulkan rukun Islam yang 5 itu sebenarnya mudah diamalkan dan banyak pahalanya. Idza kumta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Masyaallah, lihat ini. Apabila kamu bisa menegakkan kewajiban-kewajiban tadi itu, nomor 1 tauhid loh ya. Nah, tauhid itu udah nomor 1, udah itu nomor tauhid itu. Nomor 1, kalau sudah bisa mengerjakan semua tadi itu, di antaranya tauhid nomor 1 tadi, niscaya kamu akan bahagia di dunia dan akhirat. Kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Wa najauta minan nar, dan kamu akan selamat dari siksaan api neraka. Wa dakhaltal jannata, dan kamu akan masuk surga. Qala ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan maka barang siapa yang dientaskan dari siksaan api neraka kemudian dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah apa? Beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya apa? Kesenangan yang menipu. Ingat-ingat, dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Ibaratnya orang ngejar dunia itu ngejar apa? Bola. Antum melihat orang main bola, ketika jauh diapain bolanya? Dikejar kan? Tapi kalau dekat dijauhkan lagi atau ditangkap biasanya? Dijauhkan lagi. Nah, itu maksudnya dunia sudah jauh malah dia kejar, dikejar, sudah dekat dia jauhkan lagi, ngejar lagi. Paham ya? Nah, kapan selesainya itu loh? Itu ibaratnya orang yang rakus dengan dunia. Tapi boleh dia mengambil dunianya, jangan lupa akhiratnya. Jangan lupa akhiratnya, itu paling terpenting itu, karena akhirat nomor 1. 6 orang mencari dunia, kerja, itu enggak ada larangan. Yang dilarang itu lupa akhiratnya gitu loh. Lupa lautan, lupa daratan gitu loh. Paham ya? Lupa malam, lupa siang. Akhirnya dia sibuk kerja, enggak pernah libur kerjanya, tapi lupa akhirat. Paham ya? 6 orang kerja tiap hari enggak libur boleh, akhirat jangan dilupakan, itu aja intinya. Paham ya? Terkhususkan sholat tadi itu. Paham ya? Sholat itu bisa dikatakan, nah barakallahu fiik, sebagai barometer utama setelah tauhid, sholat tadi itu. Bisa dipahami ya? Ingat-ingat, dunia hanya sesaat dan sifatnya sementara, itu sedikit, sedangkan akhirat kekal abadi selamanya dan tidak terhitung. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.